Marilah kultum pada malam hari ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya akan membawakan kultum yang bertema tentang orang yang kuat menurut pandangan Allah. Jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-30 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Artinya apa? Bahwa besok kita sudah tidak ada tarawih lagi di masjid ini. Besok itu adalah kita akan kumandangkan takbir karena sudah masuk 1 Syawal menurut ketentuan pemerintah Republik Indonesia. Dalam puasa tahun ini kita telah diberikan pelajaran ataupun tarbiyah yang mentarbiyah itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita diperintahkan untuk berpuasa, yang dengan berpuasa itu kita mau tidak mau itu harus menahan dari makan, menahan dari minum, dan menahan dari apa-apa yang mengurangi pahala puasa. Akankah tarbiyah ini nanti setelah Ramadan itu masih melekat di jiwa kita? Atau jangan-jangan tarbiyah itu kita naudzubillah min dzalik sudah merasa bebas dengan tarbiyah yang telah langsung Allah berikan kepada kita. Nafsu manusia itu kecenderungannya itu adalah mengajak kepada yang enak-enak, kepada yang longgar-longgar. Besok itu sudah nggak ada tarawih. Kalau memang tarbiyah itu masih melekat di diri kita, tentu walaupun di masjid itu tidak menyelenggarakan tarawih, sudah barang tentu seorang muslim, seorang mukmin itu bisa melaksanakan qiyamul lail dengan sendiri. Apakah dilarang qiyamul lail di malam takbir? Tidak. Boleh. Dan yang sungguh tragis lagi itu nanti ketika malam kedua, malam ketiga, malam keempat, dan seterusnya di bulan Syawal, itu perasaan kita ada kecenderungan, ada potensi kita itu merasa bebas. Kita melepas niat kita untuk kita itu bertakarub kepada Allah dalam hal yang sunnah. Qiyamul lail itu adalah sunnah yang apabila seorang hamba itu rajin melakukan hal-hal yang sunnah, itu disebutkan dalam hadis, bisa membantu pendengarannya itu adalah dibantu dengan Allah, penglihatannya dibantu Allah, kalamnya, pembicaraannya itu dibantu Allah. Artinya apa? Jauh dari nilai-nilai kemaksiatan. Itu apabila manusia itu senantiasa menegakkan yang sunnah-sunnah, termasuk diantara yaitu adalah qiyamul lail. Kita juga diberikan tarbiyah sahur, walaupun sahur itu adalah sunnah, tapi alhamdulillah di kalangan kita itu menyambut dengan
sambutan yang baik, bahwa sahur itu adalah barokah, sahur itu adalah sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah, yang apabila seorang manusia yang berpuasa itu mengamalkan atau melakukan sahur, tentu dia akan mendapatkan nilai dibandingkan ketika seorang yang berpuasa itu tidak sahur. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, dalam hadis yang tadi saya bacakan, laisa syadid bisyur'ah, bukanlah orang yang kuat itu ia yang pandai bergulat. Di pandangan kita, di pemikiran kita, orang yang kuat, orang Indonesia, mungkin ketika ditanya orang yang paling kuat di Indonesia itu siapa, mungkin mereka para yang binaragawan itu ya, yang badannya metekal-metekal begitu. Mungkin spontan orang umum, kalau orang kajian mungkin tahu ya, seperti yang tadi hadis sebutkan. Tapi kalau orang umum mendengar yang namanya orang kuat itu yang bagaimana? Ya yang metekal-metekal tadi itu. Wah ya, binaraga. Tetapi Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita bahwa orang yang kuat itu bukanlah binaragawan itu. Binaragawati ada apa enggak ya? Kayaknya enggak ada ya. Oh ada juga ya. Ya, binaragawan atau binaragawati. Tetapi orang yang kuat menurut pandangan Rasulullah yaitu adalah orang yang mampu, innamasyadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu menguasai dirinya ketika sedang marah atau emosi. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menyaksikan orang-orang yang emosi. Setelah puasa ini nanti terjadi, itu akan kita saksikan orang-orang yang emosi, dan bisa jadi yang berbicara ini itu berpotensi juga untuk menjadi orang yang emosi. Tapi dalam Islam disebutkan fadzakir fa inna fa'atiz dzikra, maka berikanlah peringatan karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat. Ya, semoga nanti yang berbicara ini ya mendapatkan manfaat, dan juga jamaah sekalian. Amin Allahumma amin. Ketika di hadapan kita makanan itu lengkap, kita disajikan makanan, ada opor, ada rendang. Setiap pintu rumah yang kita datangi itu mempersilahkan untuk makan gratis. Kalau kita remnya, ini saya istilahkan mobil atau motor ya, kalau remnya itu dol, maka yang terjadi kita berpotensi menjadi orang-orang yang musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita, makanlah kamu ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Puasa ini itu memberikan tarbiyah, memberikan habit forming, kebiasaan, pembiasaan kepada diri kita, untuk kita itu ketika makan itu adalah ketika kita sedang lapar. Oke lah, kalau memang ini itu hari raya, kalau kita menunggu lapar itu ya kayaknya itu ya sulit ya. Kita makan pas hari raya kok nunggu ketika lapar itu sulit. Ya setidaknya kita itu berhenti sebelum kenyang. Ini apabila kita itu memperturutkan hawa nafsu kita, yang terjadi
Sini makan, situ makan, sana makan, habis itu makan. Nanti begitu azan dikumandangkan sudah tepar. Wes cara menggeh-menggeh. Cara wes kekenyangan. Jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Ketaatan itu tidak dibutuhkan dengan posisi perut yang kenyang. Kalau kita puasa ini sholat 5 waktu pun bisa dalam kondisi kita lapar ataupun haus. Ketika seseorang kenyang itu tidak menjamin untuk dia itu, wah aku engkau akan taat ketika aku sudah kenyang. Salah itu jamaah. Ketika kita itu kenyang, itu yang justru ada di diri kita itu adalah kemalasan dan kemalasan. Maka dari itu saya menasihati diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk kita semoga bisa mengamalkan hadis Nabi tentang adab makan. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, ini adalah di penghujung Ramadan. Wes pol ini kayaknya nggak ada perdebatan lagi. Nek besok wes sudah pasti, bodoh itu sudah pasti ya Pak Wid ya. Sudah nggak ada nanti mundur lagi sehari itu nggak ada. Jadi ini adalah memang betul-betul malam yang terakhir di tahun 1444 Hijriah ini. Semoga kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang dimasukkan surganya dan dijauhkan atau dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Oh iya, okay. Maksud saya yang malamnya Pak. Okay, baik, itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.